Dia menemukan ada tubuh manusia yang mengambang di sekitar kapalnya. Terus waktu polisi ngecek tubuh itu, ternyata benar itu adalah Susan Casey alias Susie. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Malam ini aku mau kenalin kalian sama Susan Casey, panggilannya Susie. Jadi Susie ini lahir tanggal 3 Januari tahun 1974 di Wall Point, Montana. Dia anak bungsu dari 6 bersaudara. Nah, dia tuh paling dekat sama abangnya yang namanya Rusty. Dulu ya pas Susie itu masih bandel-bandelnya, Rusty lah yang sering ngebelain si Susie. Apalagi pas dia ketahuan bohong sama orang tuanya, atau pas si Susie diomelin sama ibunya, Rusty tuh selalu ngebelain adik bungsunya. Tapi walaupun dia sering ngebelain kenakalan adiknya, Rusty tuh protektif banget sama si Susie. Kalau dia tahu Susie ini mulai bergaul sama anak-anak nakal, yang kenakalan anak-anak itu udah di luar batas, dia bakalan langsung pasang badan, negur Susie langsung sebelum orang tuanya tahu soal itu. Susie ini emang gak bandel dibanding sama kakak-kakaknya, tapi di sekolah dia tuh multi talenta banget. Dia pemain basket di tim sekolahnya, walaupun dia bukan pemain yang paling tinggi, tapi dia selalu diandalin banget di timnya. Terus dia juga join ke grup band sekolah, dan di grup bandnya dia pengaransemen musiknya. Di luar itu, Susie itu suka banget sama yang namanya kuda. Dari kecil dia tuh udah biasa menunggangi kuda sama ayahnya. Nah, waktu dia kecil, dia tuh suka kemerintilan kemanapun ayahnya pergi, dia selalu ngikut. Jadi pas ayahnya benerin kandang kuda, atau pas ayahnya lagi bersihin kaki kuda, dia tuh selalu nimbrung, selalu pengen tahu apa aja kerjaan ayahnya yang berurusan sama kuda. Terus karena mereka ini sama-sama hobi kuda, jadi Susie ini deket banget sama ayahnya. Dia juga punya kuda kesayangannya sendiri yang dia namai Mark. Sama kayak pecinta kucing yang suka curhat sama kucing, atau pencinta hewan yang suka ngobrol sama hewan kesayangan mereka. Kalau dia lagi bete sama temennya, atau pas dia habis dimarahin sama orang tuanya, dia tuh suka curhat sama kuda kesayangannya. Terus pas Rusty udah nikah, Val istrinya Rusty tuh malah jadi bestinya si Susie. Karena mereka nih punya kesamaan. Mereka sama-sama suka kebebasan. Jadi mereka biasa ngobrol santai, ngomong jujur, kayak jadi diri mereka apa adanya tanpa takut sama penilaian orang-orang. Terus sekitar tahun 1992, waktu Susie udah kerja dan tinggal di Billings, Montana, dia tuh mulai menjalin hubungan sama Marty Larson yang dia kenal dari tongkrongan temen-temennya. Kurang dari 1 tahun mereka menjalin hubungan, tahun 1993 mereka nikah, dan di tahun yang sama, Oktober 1993, Susie tuh ngelahirin bayi perempuan namanya Maria Storm Larson. Di titik ini pernikahan si Susie sama Marty tuh baik-baik aja, walaupun waktu itu Marty itu nggak punya kerjaan tetap, dia juga nggak punya penghasilan tetap, dan kebutuhan rumah tangga mereka tuh bergantung banget sama gajinya si Susie. Tapi itu mulai jadi masalah setelah kelahiran anak kedua mereka, si Shay Larson. Jadi setelah Shay sama Maria tuh udah mulai masuk sekolah, kebutuhan mereka tuh udah mulai makin banyak. Tapi Marty kayak nggak peduli sama masalah perekonomian mereka. Sementara Susie waktu itu sampai ngambil 3 kerjaan sekaligus buat bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Tapi setiap kali dia komplain soal kerjaannya si Marty tuh ngerasa kalau dia tuh udah cukup bertanggung jawab. Walaupun dia nggak punya kerjaan tetap, dia nggak ngambil kerjaan sebanyak Susie, dan penghasilannya nggak sebesar Susie, setidaknya dia kerja. Jadi dia tuh kayak kerja, yang penting kerja gitu. Dia nggak berusaha buat nyari penghasilan tambahan, atau nyari kerjaan full time, biar bisa memenuhin atau jadi kepala rumah tangga yang bisa menafkahi keluarganya. Dan itu benar-benar bikin si Susie ngerasa berjuang sendiri untuk pernikahan mereka. Sampai akhirnya mereka nggak tahan lagi, dan masalah itu nggak bisa terselesaikan baik-baik. Jadi sekitar tahun 1990-an, mereka tuh akhirnya bercerai. Tapi setelah mereka cerai, Marty tuh ngilang nggak tahu kemana. Dia pergi gitu aja, nggak ngasih kabar ke Susie, juga nggak pernah nemuin anak-anaknya. Dia juga nggak pernah ngasih nafkah sepeser pun buat anak-anaknya. Sementara Susie yang waktu itu udah jadi single mother, ya mau nggak mau dia banting tulang buat bisa memenuhi kebutuhan dia sama anak-anaknya. Jadi akhirnya Susie itu ngebawa anak-anaknya, dia pindah ke daerah Glendale, Montana. Untungnya ya, di sana tuh dia tuh dapat kerjaan yang gajinya tuh lumayan, yang bisa memenuhi kebutuhan dia sama anak-anak.
Di kota ini juga, Suzy itu mulai menjalin hubungan sama pria lain, namanya Ted Casey. Ted nih 14 tahun lebih tua dari Suzy, tapi Suzy suka sama si Ted nih karena dia bekerja keras, dia juga punya peternakan sendiri, dia juga punya kerjaan lain, terus mereka tuh juga punya hobi yang sama. Mereka sama-sama suka kuda, dan waktu itu Ted tuh punya peliharaan beberapa kuda. Jadi walaupun hubungan mereka juga terbilang singkat, dia menjalin hubungan sama Ted tuh juga kurang dari 1 tahun, tapi waktu Ted ngelamar dia, Suzy itu nggak ragu untuk mengiyakan lamaran itu. Jadi sekitar tahun 1998, mereka akhirnya menikah, dan dari pernikahan Ted Casey sama si Suzy itu ngelahirin 2 anak lagi, namanya Kiana sama Charlie. Aku nggak tahu ya seberapa lama waktu yang dibutuhkan buat sesama pasangan saling kenal satu sama lain, tapi menurutku sebelum nikah nggak apa-apa banget buat ngebahas sesuatu yang mungkin udah jadi kebiasaan kita pas kita masih single, yang mungkin udah jadi bagian dari diri kita, yang kalau kita nikah kayaknya kita nggak bisa ninggalin itu sepenuhnya. Karena nanti kalau udah terlanjur nikah terus tiba-tiba dituntut untuk ninggalin sesuatu yang udah jadi kebiasaan kita dengan kondisi kita yang benar-benar belum siap sama semua perubahan itu bisa jadi bom waktu, kayak yang terjadi sama Ted Casey sama Suzy. Jadi setelah mereka nikah, Ted awalnya nggak masalah walaupun si Suzy itu tetap kerja. Tapi sebenarnya dia tuh lebih suka kalau Suzy itu di rumah aja ngurusin dia sama anak-anak. Ted juga nggak suka kalau Suzy itu masih nongkrong-nongkrong sama temen-temennya. Sementara Suzy yang suka banget sama kebebasan, yang terbiasa nongkrong sama temen-temennya walaupun dia udah nikah dan nggak sesering waktu dia masih single, dia agak kewalahan sama larangannya si Ted. Awalnya dia bisa nahan, dia nggak nongkrong lagi sama temen-temennya, jadi selain kerja dia nggak keluar rumah, dia ngurusin anak-anaknya, dia juga ngurusin rumah. Tapi lama-kelamaan, ya mungkin karena dia udah terbiasa dari dulu tetap nongkrong sama temennya walaupun dia udah nikah, walaupun dia nongkrongnya tuh nggak sesering pas dia masih single, jadi Suzy itu akhirnya mulai nongkrong lagi sama temen-temennya. Di titik inilah mereka tuh mulai sering berantem. Ted ngerasa Suzy udah gak bisa lagi diatur, sementara Suzy ngerasa Ted tuh terlalu mengekang dia. Itu benar-benar jadi masalah waktu Ted tuh nyamperin Suzy lagi nongkrong sama temen-temennya di bar sekitar bulan November 2007. Jadi pas Ted ketemu sama Suzy, dia ngeliat Suzy lagi asik-asik ketawa-tawa sama temen-temennya, dia tuh langsung emosi, dia langsung berantem sama Suzy di depan temen-temennya Suzy. Terus pas mereka lagi sama-sama panas, Ted tuh nyiramin bir ke mukanya Suzy, dia juga refleks nampar mukanya Suzy. Dan karena kejadian itu, Suzy itu benar-benar nggak terima dipermalukan di depan teman-temannya, dan dia nggak tahan, jadi akhirnya mereka pisah rumah. Tapi waktu itu mereka tuh nggak langsung bercerai, mereka cuma pisah rumah. Suzy waktu itu ngebawa keempat anaknya tinggal di apartemen Ponderosa, Glendale, Montana. Tapi kadang-kadang Charlie sama Kiana tuh masih tidur di rumah ayah mereka. Suzy sama Ted Casey itu sepakat buat berbagi hak asuh anak mereka, walaupun hubungan mereka tuh udah nggak bisa lagi dipertahankan. Jadi setelah Suzy pisah rumah sama Ted, dia benar-benar ngerasa bebas ngejalanin hidupnya. Dia bisa kerja, dia bisa tetap ngurusin anak-anaknya, dia juga bisa nongkrong sama temen-temennya tanpa masalah. Di titik ini, Suzy itu juga udah ketemu lagi sama Marty Larson, mantan suaminya. Karena waktu itu ternyata Maria, anak tertuanya si Suzy itu nyari tahu soal ayahnya di Facebook. Terus dia ketemulah sama ayahnya di Facebook. Dia ngasih tahu alamat apartemen mereka, dan semenjak itulah Marty itu sering datang ke apartemennya Suzy. Walaupun waktu itu Suzy itu ingat banget gimana Marty pergi gitu aja tanpa ngasih nafkah sepeser pun buat anak-anaknya, tapi dia tetap menerima kedatangan Marty karena gimana pun juga dia ngerasa anak-anaknya tuh tetap berhak buat ketemu sama ayah mereka. Cuma Marty ngerasa kebaikan Suzy itu sinyal buat memperbaiki hubungan mereka di masa lalu. Tapi waktu Marty ngajak Suzy balikan, ternyata Suzy itu udah nggak mau ngejalin hubungan apapun lagi sama Marty. Dia cuma mau nerima Marty sebatas demi anak-anak. Nggak tahu kenapa setelah penolakan itu, Marty itu udah nggak pernah lagi datang ke apartemennya Suzy. Sementara Suzy, dia menjalin hubungan lagi sama laki-laki lain, mantannya waktu SMA, namanya Brad Holzer. Jadi dulu pas dia masih SMA, waktu dia masih berumur 16 tahun, si Suzy itu pernah pacaran sama si Brad Holzer, yang waktu itu masih berumur 19 tahun. Cuma setelah mereka ketemu lagi, ternyata pernikahan si Brad sama istrinya tuh sama kayak pernikahan Suzy sama Ted Casey.
Dia sama istrinya tuh masih sah sebagai suami istri, mereka juga masih tinggal serumah, tapi baik Brad maupun istrinya udah sama-sama menjalin hubungan sama orang lain. Jadi mereka tuh udah nggak peduli sama kehidupan masing-masing. Terus tanggal 11 April 2008 sekitar jam 7 malam, Suzy tuh nganter Kiana sama Charlie ke rumahnya Ted Casey. Karena itu jadwal anak-anak tidur di rumah ayah mereka. Tapi sebelum pergi, Suzy tuh sempat bilang ke Maria kalau dia mau ketemuan sama Linda temennya. Jadi habis ngantar anak-anaknya, dia langsung ketemuan sama Linda di bar. Cuma sekitar jam setengah 10 malam, dia bilang sama Linda kalau dia harus pulang karena dia ada janji sama pacarnya si Brad. Jadi sekitar jam setengah 12 atau jam 11 malam, Brad tuh ngejemput Suzy di apartemennya. Waktu itu mereka pergi ke daerah Intake yang berjarak sekitar 20 mil dari Glendale yang dekat sama sungai Yellowstone. Terus sekitar jam 5 pagi, Brad tuh nganter Suzy ke apartemennya. Waktu itu dia parkir mobilnya tuh di seberang jalan apartemennya Suzy. Mereka sempat ngobrol bentar di mobil. Sebelumnya Suzy keluar dari mobil, dia menyeberangi jalan menuju apartemennya. Tapi waktu Maria bangun sekitar jam 9 pagi, dia agak bingung karena biasanya Suzy itu ngebangun mereka sekitar jam 7 pagi. Mereka juga udah disiapin sarapan, tapi pas dia keluar rumah, sarapan belum ada. Cuma dia pikir mungkin ibunya kesiangan. Tapi pas dia masuk ke kamarnya Suzy, dia ngelihat kamar itu kosong. Ada beberapa baju Suzy yang masih ada di atas kasur. Baju-baju itu baju-baju yang dilihat Maria pas ibunya pergi keluar rumah. Jadi pas dia ngelihat itu, dia yakin ibunya tuh belum pulang. Tapi waktu dia telepon ibunya, nomor ibunya tuh nggak aktif. Dia tunggu, dia telepon lagi, dia tunggu, dia telepon lagi, tetap aja nyambung ke pesan suara. Akhirnya Maria nih mulai panik, dia teleponlah neneknya. Ngabarin kalau Suzy itu nggak pulang semalaman, nomornya juga nggak bisa dihubungi. Marlene, ibunya Suzy, yang dengar suara Maria panik ketakutan, dia juga jadi ikutan cemas. Jadi dia cobalah nanya ke kakak-kakaknya Suzy. Cuma waktu itu kakaknya Suzy itu nggak mikir aneh-aneh. Mereka pikir mungkin aja HP-nya Suzy itu lowbat, atau mungkin Suzy-nya ketiduran di rumah temennya. Jadi mereka menenangkan ibu mereka. Sementara Val, istrinya Rusty, yang hari itu ada acara dan Suzy janji bakalan datang ke acaranya, sampai jam 12 siang dia tungguin Suzy itu nggak nongol-nongol. Jadi akhirnya dia coba nelpon nomornya Suzy. Sekali, 2 kali, telepon itu nggak nyambung, malah nyambung ke pesan suara. Terus beberapa jam setelahnya, si Val tuh ditelepon sama mertuanya yang ngabarin soal Suzy yang hilang gak ada kabar. Karena Maria bilang kalau Suzy itu sempat nganter adik-adiknya ke rumah ayah tirinya, jadi Val waktu itu langsung ngajakin Rusty ke rumahnya Ted Casey. Cuma waktu mereka ketemu sama Ted tuh juga kebingungan kenapa mereka nanya Suzy ke dia. Karena pagi itu dia juga bingung karena Suzy nggak ngasih kabar apa-apa, padahal seharusnya Suzy tuh ngejemput Kiana sama Charlie di rumahnya. Terus mereka juga nanya ke Linda, tapi Linda bilang dia ketemuan sama Suzy itu sekitar jam 8 malam, cuma sekitar jam setengah 10 malam, Suzy itu udah pulang duluan. Nah, Suzy itu bilang kalau dia mau ketemuan sama pacarnya, si Brad. Waktu itu keluarganya Suzy itu nggak ada yang tahu nih siapa Brad yang dimaksud sama Linda. Mereka juga udah nanya ke sana-sini, nyari kemana-mana, tapi nggak ada petunjuk apapun tentang Suzy. Jadi akhirnya sekitar jam 4 sore, keluarganya Suzy itu langsung melapor ke kepolisian Montana. Terus polisi waktu itu langsung interogasi si Brad karena dia orang terakhir yang bersama Suzy. Tapi waktu interogasi, Brad bilang kalau hampir semalaman itu dia emang keluar sama Suzy, tapi dia udah nganter Suzy sekitar jam 5 pagi. Dia juga bilang kalau dia sempat ngobrol-ngobrol bentar di mobil sebelum akhirnya Suzy nyebrang jalan ke apartemennya, sementara dia langsung pergi. Waktu polisi nanya kenapa dia nggak nungguin Suzy masuk dulu ke apartemennya baru pergi, Brad bilang dia tuh tinggal di lingkungan itu, dan lingkungan itu lingkungan yang aman, nggak pernah terjadi kejahatan apapun. Dia juga nggak ngelihat ada orang lain atau keanehan apapun, jadi dia ngerasa ya aman-aman aja, langsung pergi ninggalin Suzy walaupun Suzy belum masuk ke apartemennya. Tapi Brad bilang dia sempat nerima email dari seseorang bernama Dennis Johnson yang ngancem soal hubungannya sama Suzy. Cuma karena dia sama istrinya emang udah sibuk sama kehidupan masing-masing, jadi dia nggak benar-benar peduli sama ancaman itu. Terus waktu polisi meriksa apartemennya Suzy, mereka ngeliat mobilnya Suzy itu ada di parkiran depan apartemen. Mobil itu emang agak berantakan, tapi nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, nggak ada noda merah atau goresan atau tanda-tanda pertengkaran yang terjadi di mobil itu. Terus waktu mereka masuk ke apartemennya Suzy, mereka juga nggak menemukan kejanggalan apapun. Dan dari keterangan Maria tuh yakin banget kalau malam itu ibunya sama sekali nggak pulang. Tapi waktu mereka meriksa ke sekitar gedung apartemennya Suzy, polisi tuh menemukan ada jejak sepatu yang sama di beberapa titik yang berbeda.
Di bagian belakang gedung apartemen, polisi menemukan ada jejak sepatu yang kelihatan seolah orang itu berdiri mondar-mandir di sana. Jadi mereka yakin seseorang mungkin udah nungguin Suzy di sana, dan mungkin dia juga ngeliat waktu Brad pergi ninggalin Suzy sebelum Suzy masuk ke apartemennya. Polisi waktu itu langsung bergerak cepat. Mereka langsung nyebarin informasi kasus hilangnya Suzy. Mereka juga langsung bikin poster yang berisi informasi pakaian terakhir yang dipakai Suzy hari itu, kalau ada orang yang tahu informasi tentang Suzy. Terus waktu Ted diinterogasi, dia bilang dia nggak tahu apa-apa karena hari itu dia juga bingung kenapa Suzy nggak ngasih kabar, padahal seharusnya Suzy itu ngejemput Kiana sama Charlie di rumahnya. Terus waktu ditanya polisi dia ngapain aja malam itu, Ted bilang setelah Suzy nganter anak-anaknya ke rumahnya, dia tuh sempat makan malam sama anak-anaknya. Habis itu sebelum tidur mereka juga sempat nonton TV bareng. Nah besok paginya dia bilang dia terpaksa nganter Kiana sama Charlie ke rumah salah satu keluarganya karena dia harus pergi kerja. Polisi waktu itu langsung nyelidikin alibinya si Ted, dan mereka nggak menemukan kejanggalan atau kebohongan apapun dari ceritanya si Ted. Mereka juga menginterogasi Samantha, istrinya Brad, yang ternyata malam itu Samantha, istrinya Brad tuh juga lagi jalan sama laki-laki lain. Tapi dia bilang waktu dia pulang sekitar jam 5:30 pagi, dia ngeliat Brad udah tidur di kamarnya. Jadi karena nggak ada petunjuk apapun soal Suzy, handphonenya juga nggak ada. Akhirnya polisi tuh ngecek catatan telepon Suzy melalui providernya. Waktu mereka ngecek di tanggal 12, ada banyak banget pesan masuk ke nomornya Suzy. Ada yang minta dia telepon balik, ada yang nanyain dia di mana. Tapi waktu polisi ngecek beberapa jam sebelum Suzy dilaporkan hilang, ada satu nomor yang terus-terusan nelponin Suzy. Nomor itu juga meninggalkan pesan suara yang minta dihubungi sama Suzy kalau Suzy udah pulang ke rumah. Tapi polisi nggak mengenali suara itu. Itu bukan suara Ted Casey, juga bukan suara Brad Holzer. Tapi waktu mereka nunjukin suara itu ke anak-anaknya Suzy, Maria benar-benar kenal sama suara itu. Itu suara ayahnya, Marty Larson. Jadi polisi langsung menginterogasi Marty. Waktu mereka menginterogasi Marty, mereka bilang kalau mereka tuh sama sekali nggak mencurigai Marty, mereka cuma butuh informasi soal Suzy dari Marty. Jadi Marty bilang dia sama Suzy itu emang udah lama bercerai. Perpisahan mereka tuh juga bukan perpisahan baik-baik. Tapi dia bilang hubungan mereka tuh udah baik-baik aja, dan beberapa waktu terakhir dia tuh udah sering teleponan sama Suzy. Nah, di hari Suzy menghilang, Marty bilang Suzy itu sempet cerita kalau Suzy itu mau keluar sama temen-temennya. Marty bilang dia sempet ngingetin Suzy jangan kebanyakan minum, jangan pulang larut-larut, dan dia juga minta Suzy ngabarin dia kalau Suzy udah pulang ke rumah. Tapi setelah dia tungguin sampai sekitar jam 11:30 malam, Suzy itu sama sekali nggak nelpon dia. Waktu dia telepon balik, Suzy nggak ngangkat. Sampai jam 1 pagi dia tungguin nggak ada kabar apa-apa dari Suzy. Akhirnya sekitar jam 1:30 pagi, Marty bilang dia nyamperin Suzy ke apartemennya. Karena dia tinggal di daerah Billings, Montana, jadi butuh waktu beberapa jam buat ke apartemennya Suzy di daerah Ponderosa. Marty bilang dia tuh sempat mampir ke pom bensin di Billings, Montana waktu dia ke apartemennya Suzy. Terus dia sampai ke apartemennya Suzy itu sekitar jam 5:30 pagi. Dia bilang waktu itu dia parkirin mobilnya tuh agak pojokan dari apartemennya Suzy karena dia takut ada Ted Casey di sana. Jadi dia nggak mau ada masalah. Tapi waktu dia ngeliat cuma ada mobilnya si Suzy di parkiran depan apartemen, Marty bilang dia langsung masuk ke apartemen. Dia sempat ngetok pintu apartemennya Suzy, tapi sama sekali nggak ada respon. Dia sempat nunggu beberapa menit, sama sekali nggak ada respon. Akhirnya dia pergi lagi. Marty juga bilang dia tuh sempat mampir lagi ke pom bensin pas dia pulang ke Billings, Montana. Dan selama interogasi dia tuh tenang banget, dia sama sekali gak gelisah, dia juga gak kelihatan panik, dia juga bersedia banget waktu polisi mau ngecek tubuhnya, dia ngebolehin polisi ngambil foto bagian dari tubuhnya kalau ada luka yang mencurigakan. Gak ada luka apapun yang ditemukan polisi kecuali goresan-goresan merah di bagian punggungnya yang dia bilang itu karena dia menggaruk punggungnya. Dia juga gak masalah waktu polisi mau meriksa mobilnya walaupun belum ada surat perintah untuk itu. Nah, waktu polisi meriksa mobilnya Marty itu bersih banget. Polisi itu sampai nyium aroma pemutih, aroma pembersih, seolah-olah Marty itu totalitas banget ngebersihin mobilnya. Terus di bagian jok belakang mobilnya Marty, polisi itu menemukan ada selai rambut di sana. Walaupun mereka agak ragu sama temuan itu, karena rambut siapapun bisa aja ada di sana, tapi mereka tetap memfoto temuan itu, mereka juga tetap ngantongin rambut itu. Di titik ini, belum ada titik terang siapa yang terlibat sama kasus hilangnya Suzy. Tapi sekitar 2 minggu kemudian, tanggal 21 April 2008, ada nelayan yang lagi di daerah Sungai Yellowstone. Dia menemukan buku cek yang di depan buku itu tertulis nama Suzy.
Casey. Jadi dari temuan itu, polisi langsung melakukan pencarian secara masif di sekitar sungai Yellowstone. Tapi selama 3 minggu pencarian itu dilakukan, mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Nah, keluarganya Susie berharap banget kalau itu tuh pertanda kalau Susie itu masih dalam keadaan hidup dan dia ada di suatu tempat. Tapi ternyata kenyataan nggak sesuai sama harapan mereka. Tanggal 6 Mei 2008, ada seorang ilmuwan yang lagi mau ngambil sampel air sungai Yellowstone buat penelitiannya. Dia menemukan ada tubuh manusia yang mengambang di sekitar kapalnya. Terus waktu polisi ngecek tubuh itu, ternyata benar itu adalah Susan Casey alias Susie. Dari hasil otopsinya, Susie itu meninggal dunia karena pencekikan. Dokter juga bilang kalau Susie itu dibuang ke sungai setelah dia meninggal dunia. Sementara dari kondisi tubuhnya, dia tuh udah dibuang ke sungai semenjak dari hari dia dilaporkan hilang. Jadi kemungkinan Susie itu nyawanya dihilangkan antara tanggal 11 atau tanggal 12 April 2008. Terus setelah dia meninggal dunia, tubuhnya tuh dibuang di sungai Yellowstone. Walaupun tubuhnya Susie udah ditemukan, kasusnya udah meningkat dari kasus orang hilang ke kasus penghilangan nyawa, tapi penyelidikan polisi waktu itu mengalami kebuntuan. Mereka cuma punya teori, tapi mereka nggak punya bukti. Lokasi ditemukannya tubuh Susie itu berjarak sekitar 27 mil dari apartemennya. Tapi titik itu cocok sama rute pom bensin tempat si Marty mampir waktu dia pulang ke Billings, Montana. Cuma walaupun mereka menemukan ada selai rambut di mobilnya Marty, teknologi DNA di tahun itu belum memadai untuk melakukan pemeriksaan terhadap rambut itu. Marty-nya juga udah pindah, dia udah tinggal di Arizona karena dia kerja di sana. Sementara keluarganya Susie, mereka nggak bisa berdamai sama apa yang terjadi, terutama si Rusty. Dia benar-benar ngerasa bersalah karena dia nggak bisa ngejagain adik bungsunya, adik yang paling dekat sama dia. Rusty itu juga sempat mencoba untuk menghilangkan nyawanya Marty. Karena masalah inilah rumah tangga Rusty sama Val tuh jadi berantakan, mereka sampai bercerai. Sayangnya setelah mereka bercerai, keadaan makin memburuk dan tanggal 5 November 2011, Rusty meninggal dunia karena dia menghilangkan nyawanya sendiri. Kepergian Rusty benar-benar jadi pukulan kedua buat keluarganya Susie. Dia tuh dimakamkan tepat di sebelah adik bungsunya, di sebelahnya si Susie. Terus Februari 2012, kasus kematian Susie itu udah diambil alih sama kepala jaksa negara bagian namanya Brent Lake. Setelah dia ngambil alih kasus kematian Susie, dia tuh sempat ngedatengin keluarganya Susie. Dia janji dia bakal mengungkap kasus kematian Susie. Dia juga janji bakalan segera menangkap Marty kalau Marty emang terbukti bersalah. Kebetulan tahun itu teknologi DNA itu udah ada kemajuan, jadi polisi itu udah bisa melakukan pemeriksaan terhadap rambut yang dulu mereka temukan di mobilnya si Marty. Dan hasilnya menunjukkan kalau rambut itu emang bener rambutnya Susan Casey. Jadi nggak pakai lama, tanggal 22 Februari 2012, tim SWAT di Phoenix langsung melakukan penangkapan terhadap Marty Larson di Arizona. Dan dia langsung dideportasi ke Montana. Terus waktu polisi geledah rumahnya Marty, di komputernya Marty, polisi itu menemukan jejak login akun email yang bernama Dennis Johnson, orang yang ngancam Brett Holzer via email. Terus waktu dia diinterogasi, Marty itu bilang kalau dia tuh udah tahu kalau semua ini tuh bakalan terjadi. Jadi dia bilang dia tahu kalau suatu saat dia bakalan ketangkep, kejahatannya bakalan terbongkar. Selama ini dia tuh nggak pernah bisa terima keputusan Susie untuk bercerai. Terus setelah Susie nikah sama Ted Casey, dia tuh masih suka ngikutin Susie diam-diam. Waktu Ted nikah sama Susie, ada orang aneh yang suka ngeliatin rumah mereka. Kadang ada mobil yang jalan pelan di depan rumah mereka. Sampai pernah rumah mereka tuh dibobol orang. Dan ternyata orang itu si Marty Larson. Dia juga makin marah lagi waktu dia tahu Susie itu keluar berdua aja semalaman penuh sama si Brett Holzer. Jadi malam itu dia langsung datang ke apartemennya Susie. Dia nungguin di bagian belakang gedung apartemennya Susie. Di tempat polisi menemukan jejak kaki yang mondar-mandir. Itu jejak sepatunya si Marty Larson. Emosinya tuh makin membludak lagi waktu dia ngelihat keintiman Brett sama Susie. Waktu Brett tuh nganterin Susie pulang ke apartemennya. Terus nggak lama setelah Brett pergi, waktu Susie nyebrang jalan menuju apartemennya, waktu itulah dia langsung nyamperin Susie. Mereka sempat berantem soal hubungan Susie sama Brett, tapi Susie ngerasa dia berhak berhubungan sama siapa aja. Karena pernikahannya sama si Ted juga udah diambang perceraian, dan dia juga udah nggak punya hubungan apa-apa lagi sama si Marty. Jadi nggak masalah kalaupun dia berhubungan sama si Brett Holzer. Cuma bagi Marty, kalau nggak sama dia, ya nggak sama siapapun. Jadi dia langsung mencekik lehernya si Susie. Setelah itu dia ngebawa Susie ke dalam mobilnya dan membuang tubuh Susie ke sungai Yellowstone. Tapi waktu persidangan ini tengah berlangsung, Maria, anak tertuanya Susie, dia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal di tempat.
Lagi-lagi kematian dan kematian terjadi di keluarganya Susi, dan mereka harus menerima kenyataan pahit kalau mereka udah kehilangan 3 anggota keluarga mereka dalam waktu yang berdekatan. Susi, Rasti, sama Maria, mereka dimakamkan berdekatan, sementara Marty Larsen, dia dinyatakan bersalah dan dia divonis hukuman penjara selama 110 tahun. Dia boleh mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa kurungan penjara selama 30 tahun, jadi kemungkinan kalau pembebasan bersyaratnya dikabulkan, dia tuh bakalan bebas bersyarat tahun 2042. Jadi gimana menurut kalian? Apa dia pantas bebas bersyarat? Atau kalian punya opini lain tentang kasus ini? Coba tulis di komen. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah tonton video ini. Terima kasih juga buat semuanya yang terus mensupport channel ini. Jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.